Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kartika Della Triyunita dengan nomor induk mahasiswa 126204202020998. Video kali ini sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sistem persamaan garis pada kelas 8. Sistem persamaan garis apa yang akan kita pelajari pada kelas 8 itu? Pada kelas 8, kita akan mempelajari mengenai sistem persamaan garis lurus. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah lupa atau ada yang masih ingat mengenai materi sistem persamaan garis lurus. Baiklah, bagi yang sudah lupa mengenai materi persamaan garis lurus, bisa menyimak video berikut ini. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama, pengertian persamaan garis lurus. Yang kedua, pengertian gradien. Yang ketiga, sifat-sifat gradien. Yang keempat, menentukan persamaan garis lurus. Dan yang terakhir, menentukan titik potong. Baik, kita langsung saja masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu sistem persamaan garis lurus. Apa sih sistem persamaan garis lurus itu? Persamaan garis lurus merupakan suatu persamaan garis pada koordinat Y dan koordinat X yang terletak pada sebuah garis. Sedangkan garis lurus adalah kumpulan dari titik-titik yang sejajar. Apakah ada contohnya? Di sini sudah terlampir contohnya, yaitu persamaan garis Y ditambah X sama dengan 3 terletak pada koordinat kartesius. Gambarkan pada bidang kartesius. Pembahasan menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, di mana kita ingin menentukan titik potong pada sumbu X dengan syarat Y-nya harus sama dengan 0. Berarti kita masukkan Y-nya sama dengan 0, Y ditambah X sama dengan 3, berarti 0 ditambah X sama dengan 3, X sama dengan 3,0,3. Kemudian menentukan titik potong pada sumbu Y, di mana syaratnya X-nya harus sama dengan 0, berarti Y ditambah X sama dengan 3, Y ditambah 0 sama dengan 3, Y sama dengan 3,0,3. Selanjutnya, pengertian gradien. Apa itu gradien? Gradien adalah nilai yang dihasilkan dari perbandingan ordinat dan absis yang menyatakan kemiringan suatu garis. Gradien dilambangkan dengan huruf M dan dapat dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan delta Y per delta X. Ada beberapa cara untuk menentukan gradien pada suatu persamaan garis, yaitu yang pertama, gradien pada garis Y sama dengan MX. Pada persamaan garis Y sama dengan MX, gradien sama dengan koefisien variabel X.
Contohnya, persamaan garis 3x dikurangi 5y sama dengan 0, negatif 5y sama dengan negatif 3x, y sama dengan 3/5x. Maka gradiennya M sama dengan 3/5. Yang kedua, gradien pada garis Y sama dengan MX ditambah C. Jadikan persamaannya menjadi bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Contoh soalnya yaitu 6 dikurangi 3Y sama dengan 4X. Kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Berarti menjadi negatif 3Y sama dengan 4X dikurangi 6. Negatif 3Y sama dengan 4X dikurangi 6. Semuanya dibagi negatif 3 agar menghasilkan Y. Jadi Y sama dengan negatif 4/3X ditambah 2. Maka gradiennya yaitu negatif 4/3. Yang ketiga, gradien pada garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Gradien garis dengan persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 harus diubah menjadi bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Contohnya, 3X ditambah Y ditambah 5 sama dengan 0. Pembahasan, kita ubah 3X ditambah Y ditambah 5 sama dengan 0 menjadi bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Berarti Y sama dengan 3X ini pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif 3X. 5 pindah ruas menjadi negatif. Berarti Y sama dengan negatif 3X dikurangi 5. Maka gradiennya diperoleh negatif 3. Yang keempat, gradien yang melalui dua titik. Misalkan gradien yang melalui dua titik P dan Q dengan P X1, Y1 dan X2, Y2. Maka rumus gradien yang berlaku sebagai berikut. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Contohnya, titik 2,3 dan titik 3,5. Pembahasan, M sama dengan rumusnya Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kita ketahui bahwa Y2-nya adalah 5 dan Y1-nya adalah 3. Berarti 5 dikurangi 3 per X2-nya kita peroleh 3 dan X1-nya kita peroleh 2. Berarti 3 dikurangi 2 menghasilkan gradiennya berarti 2/1 atau gradiennya sama dengan 2. Selanjutnya, sifat-sifat gradien. Ada beberapa sifat yang dimiliki oleh gradien. Yang pertama, apabila suatu garis sejajar dengan sumbu X, maka nilai gradiennya adalah 0 atau M sama dengan 0. Gambar grafiknya bisa dilihat di samping. Yang kedua, apabila suatu garis sejajar dengan sumbu Y,
maka garis tersebut tidak memiliki gradien. Dan yang ketiga, setiap garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Yang keempat, hasil kali gradien dari dua garis yang saling tegak lurus adalah negatif 1. Yang kelima, apabila garis naik dari kiri ke kanan, maka gradiennya bernilai positif atau M lebih dari 0. Yang keenam, apabila garis turun dari kiri ke kanan, maka gradiennya bernilai negatif atau M-nya kurang dari 0. Selanjutnya, menentukan persamaan garis lurus. Yang pertama, persamaan garis lurus bentuk umum Y sama dengan MX, yaitu persamaan melalui titik pusat 0,0 dan bergradien. Contohnya, diketahui persamaan melalui titik pusat 0,0 gradiennya sama dengan 3, maka persamaannya menjadi Y sama dengan MX, di mana M-nya tadi sama dengan 3, berarti kita masukkan nilai 3 ini ke dalam M, berarti Y sama dengan 3X. Yang kedua, persamaan garis lurus Y sama dengan MX ditambah C. Persamaan garis yang sejajar dengan Y sama dengan MX dan bergradien M. Persamaan garis melalui 0, C dan bergradien M 0, C sama dengan titik potong sumbu Y. Contohnya, diketahui titik garis 0,3 dengan gradiennya adalah 2. Maka kita masukkan ke dalam rumus Y sama dengan MX ditambah C, Y sama dengan 2X ditambah 3. Yang ketiga, persamaan garis lurus melalui titik X1, Y1 dan bergradien M. Apabila diketahui gradien dan salah satu titik koordinatnya, rumus yang berlaku adalah sebagai berikut. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Contohnya, diketahui titik koordinat 0,3 dan M-nya sama dengan 2, maka persamaannya sebagai berikut. Y sama dengan MX ditambah C, Y sama dengan 2X ditambah 3. Yang keempat, persamaan garis lurus melalui dua titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Apabila diketahui dua titik koordinatnya, rumus yang berlaku adalah sebagai berikut. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Contoh, persamaan garis melalui titik P 2,5 dan H negatif 3,4, maka persamaan garisnya sebagai berikut. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1, di mana kita peroleh Y2 nya adalah 4 dan Y1 nya adalah 5, sedangkan X2 nya adalah negatif 3 dan X1 nya adalah 2. Maka kita masukkan Y dikurangi 5 per 4 dikurangi 5 sama dengan
X dikurangi 2 per negatif 3 dikurangi 2. Y dikurangi 5 per 4 dikurangi 5 sama dengan X dikurangi 2 per negatif 5. Kita kalikan silang menjadi negatif 5 dikali Y dikurangi 5 sama dengan negatif 1 dikali X dikurangi 2. Menjadi kita kalikan negatif 5Y ditambah 25 karena negatif 5 dikali negatif 5 hasilnya akan menjadi positif, dan negatif 1 dikali X menjadi negatif X ditambah negatif 1 dikali negatif 2 menjadi positif, berarti ditambah 2, sehingga persamaan garisnya adalah negatif 5Y ditambah X ditambah 23 sama dengan 0, atau 5Y dikurangi X dikurangi 23 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu menentukan titik potong. Ada dua cara, yaitu yang pertama dengan grafik. Menentukan titik potong dengan grafik dilakukan dengan memisahkan X sama dengan 0 untuk mendapatkan perpotongan grafik pada sumbu Y, dan memisahkan Y sama dengan 0 untuk mendapatkan perpotongan grafik pada sumbu X. Contohnya, menentukan titik potong antara garis Y sama dengan 2X ditambah 3 dan Y sama dengan X ditambah 4. Pembahasan, kita menggunakan dua persamaan. Yang pertama yaitu Y sama dengan 2X ditambah 3, di mana kita sumbu X dengan syarat Y-nya sama dengan 0. Berarti 2X ditambah 3 sama dengan 0. Sumbu Y dengan X-nya sama dengan 0. Berarti kita masukkan Y sama dengan 2X ditambah 3, Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 3, berarti Y-nya sama dengan 3. Menghasilkan garis 0,3. Persamaan yang kedua, Y sama dengan X ditambah 4, di mana sumbu X, Y-nya sama dengan 0, berarti X ditambah 4 sama dengan 0. X sama dengan negatif 4. Kenapa bisa negatif? Karena 4 ini harus pindah ruas ke sebelah kanan sehingga menjadikannya negatif. Sehingga titik yang diperoleh adalah negatif 4,0. Sumbu Y di mana X sama dengan 0, kita masukkan X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0 ditambah 4. Y sama dengan 4, berarti titiknya adalah 0,4. Maka titik potong dapat diketahui pada grafik. Dari grafik di atas diperoleh titik potongnya adalah 1,5. Yang kedua yaitu dengan menggunakan substitusi. Persamaan 1 disubstitusikan ke persamaan 2 atau sebaliknya. Apabila dua buah garis tidak saling sejajar, maka garis tersebut akan berpotongan di suatu titik tertentu. Contohnya, menentukan titik potong antara garis Y sama dengan 2X ditambah 3 dan Y sama dengan X ditambah 4 sebagai berikut. Y sama dengan X ditambah 4, substitusikan ke Y sama dengan 2X ditambah 3, sehingga
X ditambah 4 sama dengan 2X ditambah 3. Kita pindah ruas 2X ini ke sebelah kiri, berarti kan menghasilkan X dikurangi 2X itu menghasilkan negatif X sama dengan 3. Pindahkan ruas 4 ini ke sebelah kanan menjadi negatif, menjadi 3 dikurangi 4 negatif 1. Kita kalikan negatif X sama dengan negatif 1 ini ke negatif 1, sehingga menghasilkan X sama dengan 1. Dan Y sama dengan 2X ditambah 3. Y sama dengan tadi diperoleh bahwa X-nya adalah 1, kita masukkan X-nya sama dengan 1, berarti 2 dikali 1 ditambah 3, Y sama dengan 5, maka titik potongnya adalah 1,5. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Saya sudah mempersiapkan beberapa soal serta pembahasannya. Yang pertama, jika diketahui sebuah garis dengan persamaan 3Y dikurangi X ditambah 4 sama dengan 0, jika Y sama dengan 3, maka nilai X-nya adalah. Pembahasan. Diketahui persamaan garis 3Y dikurangi X ditambah 4 sama dengan 0 dengan Y sama dengan 3. Substitusikan nilai Y ke persamaan 3Y dikurangi X ditambah 4 sama dengan 3, berarti 3 dikali 3 dikurangi X ditambah 4 sama dengan 0. 3 dikali 3 9 dikurangi X ditambah 4 sama dengan 0, berarti negatif X. 9 ditambah 4 ini pindah ruas ke kanan menjadi negatif 13, berarti kita kalikan menjadi negatif 1, berarti menjadi X sama dengan 13. Soal yang kedua, gradien dari garis 2Y ditambah X sama dengan 6 adalah. Pembahasan. Persamaan 2Y ditambah X sama dengan 6 diubah menjadi Y sama dengan MX ditambah C, menjadi 2Y sama dengan X-nya pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif X ditambah 6. Kemudian kita bagi menjadi 2. Di sini apakah ada yang bingung? Kenapa kok dibagi 2? Kenapa harus dibagi 2? Ya, karena di sini supaya 2Y ini menjadi Y, menghasilkan Y. Bagaimana? Di sini kan 2Y, untuk menghasilkan Y kita bagi dengan 2, maka akan menghasilkan Y. Semua ini dibagi dengan 2 menghasilkan Y sama dengan negatif 1/2X ditambah 3, maka gradiennya adalah negatif 1/2. Selanjutnya soal nomor 3. Jika sebuah garis memiliki persamaan 5Y ditambah 6X dikurangi 12 sama dengan 0, maka koordinat titik potong terhadap sumbu X adalah. Pembahasan. Di sini syaratnya harus Y sama dengan 0. Berarti kita masukkan saja Y sama dengan 0 ke dalam persamaan 5Y ditambah 6X dikurangi 12 sama dengan 0. Berarti 5 dikali Y-nya tadi 0 dikali 0 ditambah 6X dikurangi 12 sama dengan 0. 5 dikali 0, 0, sisa 6X
dikurangi 12 sama dengan 0. Berarti 6x sama dengan 12-nya pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 12. Berarti x-nya sama dengan 2. Maka koordinat titik potong terhadap sumbu x adalah 2,0. Selanjutnya, soal nomor 4. Gradien persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan 6,9 adalah pembahasan gradien. Menentukan gradien garis yang melalui titik x1, y1 dan x2, y2. Sudah kita bahas bahwa untuk menentukan gradien garis yang melalui dua titik itu rumusnya y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1. Kita ketahui bahwa y2-nya di sini 9 dan y1-nya adalah 6. Sedangkan x2-nya adalah 6, x1-nya adalah 3. Berarti kita masukkan saja y2-nya 9 dikurangi 6 per 6 dikurangi 3. Berarti 3 per 3 sama dengan 1. Maka gradien persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan 6,9 adalah 1. Selanjutnya soal nomor 5. Garis A sejajar dengan garis B. Jika diketahui persamaan garis A adalah 4y ditambah 2x dikurangi 7 sama dengan 0, maka gradien garis B adalah pembahasan. Perlu diketahui bahwa di sini garis A dan B itu sejajar. Maka pada rumusnya itu gradien garis A itu sama dengan gradien garis B. Untuk menentukan gradien garis A, kita masukkan persamaan 4y ditambah 2x dikurangi 7 sama dengan 0 diubah ke bentuk y sama dengan mx ditambah c. Berarti di sini kita ubah 4y sama dengan 2x dikurangi 7 ini pindah ruas ke sebelah kanan sehingga 2x ini menjadi negatif dan negatif 7 ini menjadi positif. Sehingga y sama dengan ini kita bagi semua dengan 4. Kenapa kok dibagi dengan 4? Karena di sini 4y sama dengan negatif 2x ditambah 7. Kita harus menghasilkan y-nya sehingga 4y ini kita bagi menjadi 4 agar menghasilkan y. Berarti y sama dengan negatif 1 per 2x ditambah 7 per 4. Maka gradien garis A-nya itu diketahui negatif 1 per 2. Sehingga gradien garis B-nya juga sama negatif 1 per 2. Selanjutnya soal nomor 6. Persamaan garis yang memiliki gradien 3 dan melewati titik 2,4 adalah pembahasan. Menentukan persamaan garis yang memiliki gradien 3 dan melewati titik 2,4. Rumusnya adalah y dikurangi y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1. Kita ketahui bahwa di sini y1-nya adalah 4 dan x1-nya adalah 2. Berarti kita masukkan y dikurangi y1-nya 4 sama dengan m-nya diketahui 3 dikali x dikurangi 2. Sehingga y dikurangi 4 sama dengan kita kalikan 3 dengan x dikurangi 2 menjadi 3x dikurangi 6. Kita pindahkan ruas 3x dikurangi 6 ini ke ruas kiri sehingga menjadi y dikurangi 4 dikurangi 3x ditambah 6 sama dengan 0.
Hasilnya Y dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0. Maka persamaan garis yang memiliki gradien 3 dan melewati titik 2,4 adalah Y dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya soal nomor 7. Koordinat titik potong garis 3X ditambah 2Y sama dengan 5 dan 3X ditambah 4Y sama dengan negatif 7 adalah pembahasan. Menentukan titik potong dapat dicari dengan menentukan nilai X dan Y melalui penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Menentukan Y dengan mengeliminasi X, kita masukkan dua persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 5 dan 3X ditambah 4Y sama dengan negatif 7. Kita kurangi, 3X dikurangi 3X hasilnya habis, 2Y dikurangi 4Y sama dengan negatif 2Y, 5 dikurangi negatif 7 hasilnya 12. Berarti dihasilkan Y-nya sama dengan negatif 6. Kemudian menentukan X dengan mensubstitusikan nilai Y ke salah satu persamaan. Di sini kita ambil persamaannya yang 3X ditambah 2Y sama dengan 5. Berarti kita masukkan saja Y sama dengan negatif 6 ke persamaan ini, sehingga 3X ditambah 2 dikali negatif 6 sama dengan 5. 3X 2 dikali negatif 6 hasilnya negatif, dikurangi 12 sama dengan 5. 3X sama dengan 12-nya pindah ke ruas kanan menjadi positif, berarti 5 ditambah 12 sama dengan 17, sehingga X-nya adalah 17/3. Maka koordinat titik potongnya adalah 17/3, negatif 6. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, baik kesalahan bahasa ataupun penulisan, dan saya harap video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.